مرحبا أهلا النوادي. Sebagaimana yang termuat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah meriwayatkan Rasul bersabda, ni'matani makbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dengan dua nikmat tersebut. Ini berita benar-benar terjadi. Banyak orang lupa akan dua nikmat ini karena fikiran dia nikmat itu hanya uang, fikiran dia nikmat itu hanya harta, fikiran dia nikmat itu hanya jabatan, fikiran dia nikmat itu hanya rekreasi. Padahal dua nikmat ini lebih dari segala-galanya. Apa itu kata Nabi? Yang pertama sehat. Kalau orang sakit mau punya jabatan setinggi apapun tidak ada manfaat. Punya harta sebanyak apapun tidak bisa dinikmati, apalagi rekreasi. Nah, orang yang sehat itu sudah diberikan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak dilalaikan oleh manusia. Kok Nabi katakan banyak yang melalaikan? Karena di saat sehat tidak digunakan taat. Justru sebaliknya, nikmat sehat yang Allah berikan dia gunakan untuk melanggar perintah Allah. Yang kedua, al-faraq, diberikan waktu. Itu juga adalah nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Zaman dahulu para ulama, karena mereka sebagai teladan kita, kalau sudah menginjak usia 40 tahun, yang namanya tidur sudah tidak ada, apalagi nonton TV, apalagi main handphone, main game. Sudah tidak ada waktu lain kecuali apa? Prioritasnya full ibadah. Kalau memang tidak bisa full, paling tidak paling banyak dalam waktu satu hari ibadahnya lebih banyak daripada aktivitas yang lainnya. Sampai diungkapkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, menginjak usia 40 tahun kasur digulung. Kasur itu mereka gulung, diikat. Yang ada apa? Dalam kamarnya ada sejadah. Untuk apa itu sejadah? Untuk digunakan sholat, digunakan membaca Al-Quran, digunakan berzikir, digunakan salawat, digunakan membaca kitab-kitab yang bermanfaat, buku-buku yang meningkatkan keimanan. Itu yang dilakukan oleh mereka. Itu tradisi para ulama ketika usia 40 tahun di zaman tersebut. Karena mereka tahu apa? Hakikat bahwa waktu mereka tidak lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini. Itu 40 tahun. Dan nikmat waktu luang ini itu akan ditanya oleh Allah. Kalau saya analisa ada 4 hal terkait waktu. Yang pertama, waktu diisi dengan kebaikan. Yang saat ini kita hadiri majlis ilmu, kita sudah mengisi waktu kita dengan kebaikan, dan ini akan menjadi satu kebaikan yang disimpan oleh Allah sampai di akhirat. Yang kedua, ada waktu yang sia-sia, tidak digunakan taat, juga tidak dia gunakan untuk maksiat. Ini masih kategori rugi. Waktu yang ketiga digunakan untuk kebaikan. Ini akan menjadi keberuntungan baginya. Dan waktu yang keempat, dia tidak gunakan taat, juga tidak digunakan maksiat, tapi dia niatkan melakukan aktivitas untuk menghalangi perhatian dia, dorongan hawa nafsu dia untuk melakukan maksiat. Nah, ini bernilai ibadah. Maksudnya ada dorongan jahat ini melakukan maksiat, dia sibukkan dengan perkara mubah. Misalnya tidur. Kenapa tidur? Daripada saya sadar, saya gunjing orang.
Daripada saya sadar, saya melihat yang haram. Daripada saya sadar, saya melakukan hal yang tidak baik. Maka dia niat tidur untuk menghindari maksiat, maka waktu tersebut terhitung ibadah. Apalagi dia alihkan dengan kerja. Daripada biasa yang waktu kosong, disitulah bisikan jahat muncul. Tapi kalau dia ada kesibukan, bisikan itu tidak akan muncul dalam hatinya. Dia lakukan pekerjaan dengan niat ibadah, mencari nafkah yang halal, dan juga menyibukkan dia agar tidak masuk kepada dorongan membawa kepada kemaksiatan. Maka kerjaannya bernilai ibadah. Jadi di sini niat sangat penting untuk kita tanamkan dalam hati. Ada istilah di dalam bahasa hadis, umur. Umur itu dari bahasa Arab, umrun. Ada juga istilah namanya usia. Bahasa Arabnya sinnun. Kalau umur berkaitan dengan kualitas. Kalau usia berkaitan dengan kuantitas. Kualitas adalah usia yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita isi usia tersebut bisa dengan kebaikan, bisa juga dengan keburukan. Itu namanya umur. Tapi kalau usia berkaitan dengan kuantitas, yaitu jumlah. Berapa usiamu? 60 tahun, itu usia namanya. Berapa usiamu? 70 tahun. Jadi berbeda antara umur dan usia. Saya berikan contoh biar lebih mudah dipahami. Dahulu ada ulama ahli nahu bernama Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini lahir tahun 148 Hijriah. Wafat 180 Hijriah. Berarti usia kurang lebih 32 tahun. Sangat muda beliau meninggal. Lahir 148 Hijriah, wafat 180 Hijriah. Kurang lebih 32 tahun. Itu usianya 32 tahun. Tapi umurnya sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena eksistensi Al-Imam Sibawayh selalu disebut di tengah-tengah umat, terutama ketika mempelajari ilmu nahu. Mereka selalu sebut, ini berkata Imam Sibawayh begini, ini adalah fatwanya Imam Sibawayh, dan disebutnya di majlis-majlis khair, majlis-majlis yang baik. Gak ada orang sebut Imam Sibawayh dalam diskotik. Yang disebut Imam Sibawayh di mana? Dalam masjid, di dalam pesantren, di dalam majlis taklim, di dalam kitab para ulama. Sekarang sudah 1400 berapa sekarang? 46 ya, Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Umurnya masih ada sampai sekarang. Usianya 32 tahun. Tapi umurnya 1000 tahun lebih. Itu perbedaan usia dan umur. Ada juga Al-Imam Nawawi, meninggal usia 45 tahun. Bahkan belum sempat menikah. Masuk toilet 7 hari sekali. Karena banyak puasa, makannya sedikit. Belajar 2 tahun tidak pernah punggung diletakkan di atas tanah. Tidurnya duduk ketika proses belajar selama 2 tahun khususnya. Belajarnya lama, cuma 2 tahun itu memang beliau mujahadahnya luar biasa, hingga tidak tidur dengan posisi meletakkan punggung di atas tanah. Artinya tidurnya posisi duduk. Badannya kurus kering. Waktunya habis, imma ibadah, imma mengajar, imma mengarang kitab, imma mutola'ah pelajaran. Itu aja. Usia 40 tahun meninggal.
lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, 45 tahun. Usianya 45 tahun. Tapi Imam Nawawi namanya masih disebut saat ini. Karyanya masih dibaca di majlis-majlis yang baik. Di mana negara Islam yang belajar mazhab Syafi'i khususnya tidak pernah luput menyebut nama beliau. Sudah berapa tahun? Ratusan tahun lebih. Usianya 45 tahun, umurnya ratusan tahun lebih. Tapi umur ini bisa juga untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Ada juga dia usianya pendek, umurnya panjang tapi dalam kejahatan. Disebutnya di tempat-tempat yang baik tapi ceritanya tidak baik. Siapa itu? Namrud. Namrud ini usianya hanya di zaman Nabi Ibrahim. Saya nggak tahu riwayat berapa tahun usia dia meninggal. Tapi umurnya panjang sampai sekarang. Di Al-Quran dalam tafsir tidak disebut dalam Al-Quran namanya, tapi tafsir Al-Quran menyebut disebut. Tapi ceritanya jelek. Disebutnya dengan biografi yang tidak baik. Ada juga Fir'aun. Hidupnya zaman Nabi Musa, tapi sampai hari ini namanya disebut. Tapi disebut biografinya tidak baik. Usianya di zaman Nabi Musa. Namrud usianya di zaman Nabi Ibrahim, tapi umurnya ada sampai sekarang. Tapi sayangnya disebut di dalam hal yang tidak baik. Itu yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya kalian orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Seperti tadi contoh Imam Sibawi, Al-Imam Nawawi. Kemudian Nabi lanjutkan, wa syarrukum, seburuk-buruknya kalian, man tala umruhu wa sa'a amaluh, orang yang umurnya panjang, amalnya buruk. Apa yang membuat Imam Nawawi, Al-Imam Sibawi disebut dalam kebaikan? Karena amalnya baik ketika hidup. Apa yang menyebabkan Namrud dan Fir'aun disebut di dalam hal yang tidak baik? Karena amalnya tidak baik ketika hidup. Maka jadikan itu pelajaran. Kita setelah meninggal ada umur kedua. Apa itu? Kenangan, kata Syauqi Bek. Kenangan yang dikenang itulah umur kedua. Subhanallah. Al-umur Nabi katakan sebagai nikmat. Setiap nikmat pasti ditanya oleh Allah. Bahkan umur ini disebutkan dalam hadis, ya, riwayat Imam Tirmizi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, juga disebut oleh Imam Ad-Darimi yang lahir 181 Hijriah, wafat 255 Hijriah. Beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba' an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidaklah seorang hamba melangkahkan kakinya di hari kiamat melainkan ditanya dia akan 4 hal. Yang pertama yang ditanya apa? Umur. Umur yang ditanya. Kemana umurmu dihabiskan, kata Allah. Yang kedua ditanya ilmu, diamalkan atau tidak. Yang ketiga yang ditanya harta, dari mana didapat dan kemana dihabiskan, kemana dibelanjakan. Dan yang keempat yang ditanya fisik, kesehatan fisik, kemana dihabiskan fisik tersebut yang sehat, apakah dalam ketaatan ataukah di dalam kemaksiatan. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditanya pertama umur.
Makanya ada metodologi para aulia wassolihin disebut dengan muhasabatul waqti, menghisap waktu. Di antara metode ini digunakan oleh Said Nursi, salah satu sufi besar di Turki di masa runtuhnya Daulah Utsmaniyah, alim kabir wa sufi. Caranya bagaimana untuk menghisap waktu? Sebelum tidur di waktu malam, tidak langsung tidur, tapi dia mulai merenungkan aktivitas sehari penuh, mulai dari bangun tidur. Karena waktu tidur tidak dihitung, bangun tidur itulah dihitung. Mulai malaikat mencatat mana amal baik, mana amal buruk. Dia hitung dari aktivitas bangun tidur, ada tidak perbuatan dosa di situ. Dia lihat, oh kalau ada jam sekian dicatat, itu setiap hari. Kemudian dia renungkan lagi amal soleh apa yang dilakukan di hari tersebut, di hari itu. Dia renungkan lagi, dia tulis, oh jam sekian buat amal soleh baca Al-Quran, ada solat 5 waktu. Kemudian dia renungkan lagi, ada waktu yang sia-sia, dicatat. Setelah itu dia jumlahkan mana yang lebih banyak. Ketika waktu itu yang lebih banyak adalah waktu taat, mengalahkan waktunya yang digunakan untuk maksiat atau hal yang sia-sia, maka orang ini akan beristighfar dulu dengan dosa tersebut di waktu itu. Setelah itu, waktu yang digunakan untuk taat, dia syukuri kepada Allah. Dia mengatakan, terima kasih ya Allah, Engkau yang berikan ketaatan ini kepada saya. Setelah itu dia hisap anggota tubuhnya. Wahai tangan, hari ini dosa apa yang kau lakukan? Wahai mata, seterusnya sampai 7 anggota tubuh itu dihisap. Setelah itu dia istighfar kepada Allah dari seluruh anggota tubuhnya, baru dia baca doa tidur, baru tidur. Itu dilakukan oleh Said Nursi. Nah, sungguh rugi orang yang 1 hari berlalu dan menjadi aktivitas sehari-harinya sampai setahun, puluhan tahun, ternyata disurvei waktunya lebih banyak habis dari hal yang sia-sia. Padahal kita kalau melaksanakan perintah Allah, sekalipun itu sholat 5 waktu, kalau kita banding-bandingkan masih kurang dengan waktu yang sia-sia. Karena sholat berapa lama sih? Tidur berapa lama? Tidur lebih lama dari sholat 1 hari. Tidur 8 jam, ada yang 6 jam. Taruhlah tidurnya niat baik, niat untuk menguatkan tubuh agar bisa ibadah, dapat pahala. Makanya tidur pakai niat. Semua amal baik pakai niat. Baca Al-Quran juga, kata Imam Haddad, jangan hanya langsung baca. Sebelum baca niat, ya Allah, saya niat baca Al-Quran untuk mencari ilmu yang kau simpan dalam Al-Quran. Sekalipun dia bukan ahli ilmu, tapi niat mau belajar, dapat 1 pahala. Baca Al-Quran untuk belajar. Yang kedua, ya Allah, saya baca Al-Quran mau dialog denganmu, dapat 2. Ya Allah, saya baca Al-Quran mau munajat kepadamu, dapat 3 pahala. Kata Imam Haddad, pahalanya menjadi berlipat ganda sebab niat. Maka ini nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat waktu. Penghuni surga, ini orang sudah masuk surga, tapi tetap ada penyesalan. Fakaif ahlun nar, ya, kalau penghuni surga saja ada penyesalan, bagaimana penghuni neraka? Apa penyesalannya penghuni surga? Diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Laisa yatahassaru ahlul jannati ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada penyesalan bagi penghuni surga atas sesuatu kecuali atas 1 waktu terlewat tidak digunakan zikir kepada Allah. Itu penghuni surga. Kalau mereka sudah masuk ke dalam surga atau sudah meninggal dunia,
disitulah tersingkap hakikat nikmat waktu. Mereka minta kembali hidup. Ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku bisa hidup kembali. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Itu kan cerita orang tersebut meninggal. Waktu meninggal tersingkap begitu berharganya waktu hidup di dunia, setiap detiknya. Sampai dikatakan di dalam kitab tafsir, dia berharap bisa kembali hidup walaupun hanya sekedar menyebut Allah, kemudian meninggal lagi. Karena dia lihat bagaimana penyesalan yang dia alami, banyak waktu yang dia buang sia-sia. Kasihan yang puluhan tahun ada yang tidak pernah menghadiri majelis ilmu sampai meninggal dunia. Dia disibukkan dengan dagang sana sini, belajar ilmu macam-macam, tapi mengenal Nabi Muhammad dia tidak kenal sampai meninggal dunia. Beruntung masih dikasih cahaya 2 kalimat syahadat, tapi sungguh merugi, waktunya habis sia-sia, tidak pernah mengenal ilmunya Nabi Muhammad, tidak pernah mengenal ulamanya Nabi Muhammad, tidak pernah mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang ada penyesalan, ikhwan. Semua bakal meninggal dunia. Ya, waktu inilah yang menjadi penolong kita. Kita isi dengan kebaikan, waktu inilah akan diperlihatkan oleh Allah kebaikannya nanti setelah kita meninggal dunia sampai di akhirat. Maka dari situlah mereka mengatakan, seandainya aku bisa hidup kembali, aku akan bersedekah, aku akan sholat, aku akan hadir majlis ilmu, aku akan membaca Al-Quran, aku akan, dan seterusnya. Allah katakan, sudah terlambat. Sudah terlambat. Hukum yang sudah Allah tetapkan, orang yang meninggal tidak bisa hidup kembali, selesai. Apa yang terjadi? Menyesal. Ya, penyesalan di akhirat tidak membawa arti. Penyesalan itu berarti ketika masih hidup di dunia. Kalau sudah meninggal, sudah tidak ada arti itu penyesalan. Nah, ini yang perlu kita atur waktu kita, ya, jangan sampai terbuang sia-sia. Apalagi mohon maaf yang sudah usia 40 tahun ke atas tuh. Ya, 40 tahun ke atas itu wasiat dari Allah kepada anbiya. Ada anbiya, salah satu anbiya mengatakan, ya Rob, kalau cabut nyawa tolong kasih kabar dulu, kasih kisi-kisi. Kata Allah, sudah, saya sudah kasih alamat bahwa ajalmu sudah dekat. Kata anbiya, tidak ada ya Rob. Kata Allah, ada. Saya kasih matamu menjadi kabur, yang sebelumnya matamu begitu terang memandang. Usia bertambah, kabur. Itu tanda pertama, kata Allah. Saya cabut sebagian kekuatanmu yang dulu masa muda kau kuat, tapi ketika usia bertambah mulai menurun kekuatanmu. Saya cabut rasa di lidahmu yang dahulu masih muda, kau bisa merasakan kenikmatan makanan bermacam-macam, tapi di usia sudah tua, itu selera makanan sudah tidak terasa nikmat. Saya berikan rambutmu yang sebelumnya hitam menjadi putih, tulangmu yang tegak menjadi membungkuk, kulitmu yang mulus menjadi keriput. Itu semua, wahai nabiku, adalah tanda-tanda yang saya kabarkan bahwa ajalmu sudah dekat. Jadi sudah dikasih alamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.